Halo, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan membahas tentang menulis karya ilmiah, yaitu makalah atau artikel ilmiah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Di sini saya memaparkan dua pengertian dari karya ilmiah tersebut. Nah, bahwa Bambang Dwiloka dan Rati Riana mengemukakan bahwa karya ilmiah atau tulisan ilmiah ialah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Dan juga Susetio berpendapat mengenai karya ilmiah bahwa karya ilmiah yaitu karya tulis baik berupa hasil penelitian, pemikiran maupun pengamatan yang ditulis berdasarkan langkah-langkah dan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu dari pendapat-pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya seseorang baik berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan yang dapat didasarkan pada data primer dan data sekunder yang ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa yang formal, dan didukung dengan fakta yang dapat dibuktikan benar dan tidaknya. Lanjut, yaitu karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah menurut Jonathan Sarwono, yaitu yang pertama, tulisan menggunakan metode ilmiah. Nah, terdapat beberapa poin dari tulisan menggunakan metode ilmiah, yaitu tulisan didukung dengan menggunakan data hasil observasi. Dan ini terdapat 5 poin. Yang kedua yaitu tulisan didukung dengan menggunakan data empiris. Yang ketiga, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Yang keempat, terdapat pengukuran hasil yang ditemukan, biasanya menggunakan perhitungan statistik. Yang kelima, umumnya menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh sesama kelompok keahlian atau peer group. Dan yang keenam, tidak jarang hasil temuan juga dipaparkan dengan menggunakan graphic table atau gambar. Yang ketujuh, tulisan disusun dengan menggunakan gaya penulisan ilmiah tertentu. Nah, ciri-ciri gaya penulisan ilmiah itu adalah sebagai berikut. Kalian bisa baca. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke ciri dan sifat karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah secara ringkas. Ciri-ciri karya ilmu pengetahuan yang ilmiah menurut Mukayat D. Brotowijojo adalah sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis. Yang kedua, penulisnya cermat, tepat, dan benar, serta tulus. Yang ketiga, tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang keempat, karangan yang ilmiah itu sistematis. Dan yang kelima, karangan ilmiah itu tidak emotif, artinya tidak menunjukkan perasaan, tetapi lebih menyajikan sebab akibat dan pengertian kata-katanya mudah diidentifikasi. Susetio juga menyimpulkan ciri-ciri karya ilmiah. Tulisan ilmiah adalah sebagai berikut, seperti objektif, sama seperti Mukayat D. Brotowijojo. Susetio juga menyimpulkan ciri-ciri karya ilmiah seperti
Itu juga, dan kita lanjut sifat-sifat karya ilmiah. Berkaitan dengan sifat karya ilmiah yang tadi, Mukayat D. Brotowijojo juga membedakan 4 macam karya ilmiah, yaitu yang pertama karya ilmiah non-konkret, yang kedua karangan ilmiah teknis umum, yang ketiga karangan ilmiah abstrak formal. Nah, spesifik historis. Ciri-ciri karangan ilmiah spesifik historis adalah sebagai berikut. Seluruhnya informatif, berdasarkan sumber sejarah tanpa ajakan emosional, tidak mengejar keuntungan pribadi, tulus, tidak membuat penilaian konkret dan spesifik, semi teknis, bahasa dan susunannya diatur secara formal. Nah, saya akan memaparkan bahwa karya ilmiah bersifat formal sehingga harus memenuhi syarat. Itu kata Bambang Dwiloka dan Rati Riana. Nah, bagaimana bersifat formal sehingga harus memenuhi syarat? Yaitu ada 5. Yang pertama, lugas dan tidak emosional, logis, efektif, efisien, dan ditulis harus dengan bahasa Indonesia yang baku. Menulis karya ilmiah juga mempunyai fungsi, yaitu penjelasan, prakiraan, dan kontrol. Kita lanjut jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada artikel ilmiah dan makalah. Di sini arti dari artikel ilmiah menurut Heri Johari yaitu bahwa artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kadang-kadang kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, informatif, dan mempengaruhi, bahkan juga meyakinkan. Nah, pengertian makalah menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riana bahwa makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Makalah tersebut memiliki unsur yang terkandung itu ada 8, halaman sampul, pendahuluan, latar belakang masalah, pembahasan, penutup, daftar, dan daftar pustaka atau referensi. Selain itu ada juga jenis-jenis artikel, yaitu menurut kesulitannya ada 4 jenisnya, yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman, opini, dan artikel analisis ahli. Nah, langkah-langkah menulis artikel. Di sini saya membuat beberapa langkah menulis artikel, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, mencari ide, menetapkan topik, menetapkan judul, merumuskan tesis, membuat kerangka-kerangka, dan mencari referensi. Tujuan atau manfaat menulis karya ilmiah ini yaitu penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan pembaca yang efektif. Penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dan katalog pengarang atau katalog judul buku. Dan yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Dan yang kelima, menulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Nah, demikianlah video saya kali ini mengenai menulis karya ilmiah. Semoga kalian bisa mengerti secara jelas pembahasan kali ini tentang menulis karya ilmiah.
Terima kasih telah menonton video ini.